Li Yi, seorang pekerja dari dimensi lain yang sudah terlatih. Setiap hari, ia mengenakan pakaian pelindung hazmat dan mempertaruhkan nyawanya untuk menambang batu energi di dunia yang asing dan berbahaya. Rekannya memuji hasil kerjanya bulan ini. Ia mengatakan bahwa jika Li Yi terus bekerja dengan kecepatan seperti ini, utang orang tuanya bisa lunas dalam setahun atau lebih. Bahkan, jika ia bertahan bekerja selama 3-5 tahun lagi, ia mungkin bisa membeli sebuah apartemen kecil. Li Yi hanya menjawab dengan semangat palsu bahwa ia akan terus bekerja keras. Tapi di dalam hatinya, ia merasa muak. Ia kesal terhadap sistem yang menindas, dan menyebut atasannya sebagai kapitalis tanpa hati. Ia bertekad bahwa setelah utangnya lunas, ia akan segera pergi dari tempat itu. Menurutnya, ide bekerja 3-5 tahun lagi benar-benar konyol. Di dimensi lain, ada risiko besar dari paparan radiasi. Meskipun ada kemungkinan kecil, sekitar 1:1000, bahwa seseorang bisa mengalami kebangkitan dan memperoleh kekuatan khusus, risiko utamanya adalah kematian. Karena itu, hampir tidak ada orang yang rela masuk ke dimensi tersebut jika tidak benar-benar terpaksa. Di antara para pekerja, beberapa dari mereka membicarakan Li Yi. Mereka mengenalnya sebagai anak dari pasangan yang meninggal dalam kecelakaan 3 tahun lalu. Bukan hanya tidak menerima ganti rugi, ia justru ditinggalkan dengan beban utang. Perusahaan tempat orang tuanya bekerja menyalahkan mereka atas kerugian besar yang dialami, dan mewariskan semua tanggungan itu pada Li Yi. Rekannya merasa iba, tapi temannya mencibir dan menyebut Li Yi lemah. Menurutnya, jika berada di posisi Li Yi, ia akan melakukan segala cara agar perusahaan membayar ganti rugi, bahkan jika harus mempertaruhkan segalanya. Baginya, uang lebih berguna daripada balas dendam. Li Yi mendengar semua pembicaraan itu, ia menahan amarah dan menggertakkan giginya. Dalam hatinya, ia mengulang kata yang digunakan untuk mencibirnya, lemah, lalu membatin bahwa kadang orang terlihat lemah bukan karena dirinya, tapi karena dunia yang sudah gila dan tak adil. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah gua dan bersiap untuk mulai bekerja. Namun tiba-tiba, tanah bergetar. Beberapa pekerja merasa panik dan menyebut bahwa ini adalah gempa. Tapi yang lain heran, karena selama ini belum pernah ada laporan gempa di dimensi lain. Mereka mulai berspekulasi, mungkin itu bukan gempa, tapi kemunculan monster. Kekhawatiran semakin bertambah ketika ada yang mengingat bahwa tempat ini dulu pernah menjadi sarang alien. Makhluk itu jauh lebih berbahaya dibandingkan hewan atau serangga dimensi lainnya. Salah satu pekerja mencoba menenangkan yang lain dengan menyebutkan bahwa zona ini sudah dibersihkan dari alien oleh para pejuang elit 3 tahun lalu. Tapi sebelum ia selesai bicara, seekor makhluk asing muncul dan menusuk perutnya dengan cakar tajam. Semua orang terkejut dan langsung panik. Mereka berteriak ketakutan dan mulai berlarian untuk menyelamatkan diri. Li Yi juga panik. Ia sadar bahwa mereka berada lebih dari 10 km dari pintu keluar dimensi. Ia mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa lolos hanya dengan berlari. Semua ini sudah di luar batas kemampuan manusia. Tiba-tiba, salah satu pekerja yang terlempar akibat serangan alien menghantam tubuh Li Yi dan membuatnya terpental ke batu besar. Meski kesakitan, Li Yi berusaha bangkit. Para pekerja lainnya mencoba menyalakan kendaraan untuk kabur. Ada yang meminta untuk menunggu. Tapi tak lama kemudian seekor alien melompat ke atas mobil dan menyerang. Cakarnya menembus atap kendaraan dan menculik 2 orang yang ada di dalamnya. Li Yi memperhatikan bahwa para alien itu mengejar kendaraan. Sesaat kemudian, mobil tersebut meledak, dan ia melihat 2 alien terbakar dan mengerang kesakitan. Dari situ, Li Yi menyimpulkan bahwa makhluk itu takut pada api. Saat salah satu alien menyerangnya, Li Yi menghindar dan mengambil obor yang tergeletak di dekatnya. Dengan cepat, ia mengayunkan api ke arah alien tersebut. Ternyata benar, makhluk itu langsung mundur dan tidak berani mendekat. Mengetahui hal itu, Li Yi berteriak sekuat tenaga kepada para pekerja lainnya, memberitahu bahwa makhluk-makhluk itu takut pada api. 10 tahun yang lalu,
Gerbang dimensi tiba-tiba muncul di seluruh penjuru dunia. Dari sana, muncul berbagai makhluk asing, monster, serangga raksasa, dan alien yang menyerbu bumi. Dunia pun berubah selamanya. Manusia hanya bisa melawan mereka dengan bantuan orang-orang yang telah berevolusi akibat radiasi dimensi. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan mampu menutup gerbang-gerbang itu. Kemunculan mereka membuka era baru, yaitu penjelajahan dimensi dan pemanfaatan energi asing yang terkandung di dalamnya. Sayangnya, tidak semua orang bisa berevolusi. Sebagian besar manusia tetap biasa-biasa saja, seperti Li Yi dan para penambang lainnya. Mereka hanya bisa bertahan hidup, bekerja di lingkungan berbahaya tanpa kekuatan khusus. Para pekerja panik dan berlarian, berusaha mengumpulkan bahan yang mudah terbakar untuk melawan alien. Obor-obor yang mereka bawa hampir habis. Tapi Li Yi mengingat ada bensin di ruang penyimpanan. Ia menyarankan untuk membanjiri pintu masuk dengan bensin lalu membakarnya. Mereka membentuk lingkaran perlindungan dan mundur perlahan. Salah satu pekerja menendang tong bensin ke arah alien, dan yang lainnya segera melemparkan obor. Api pun menyala, dan salah satu alien terbakar. Setelah berhasil menghalau serangan itu sementara, beberapa pekerja mengucapkan terima kasih pada Li Yi. Mereka mengakui bahwa jika bukan karena bantuannya, mereka semua mungkin sudah tewas. Li Yi kemudian melihat sebuah patung kuno di atas truk. Salah satu pekerja menjelaskan bahwa patung itu ditemukan di dalam terowongan tambang, dan kemungkinan besar hendak diselundupkan oleh pengawas uang untuk dijual di pasar gelap. Sementara itu, salah satu pekerja menghubungi tim penyelamat dan melaporkan situasi mereka. Balasan dari pihak penyelamat menyebutkan bahwa bantuan akan tiba dalam 2 jam. Namun, energi pelindung pakaian mereka hanya mampu bertahan sekitar 1,5 jam lagi. Kondisi menjadi semakin genting. Sebagian pekerja mulai kehilangan harapan. Ada yang mengusulkan untuk menyerahkan baterai pelindung dari mereka yang dianggap tidak berguna, seperti orang tua, anak yatim, atau yang hidup dalam utang. Li Yi menjadi sasaran. Ia dituduh tidak punya keluarga dan hidup dalam penderitaan, jadi dianggap layak dikorbankan. Saat Li Yi menunjukkan penolakan, salah satu pekerja langsung memukulnya dengan tongkat. Ia menantang Li Yi untuk melawan, seolah menikmati kekerasan itu. Li Yi terjatuh dan memegangi tangannya yang kesakitan. Pekerja itu lalu mencekik Li Yi, berharap paparan radiasi bisa memicu kebangkitan kekuatannya. Rekannya menyetujui, menganggap Li Yi bisa menjadi pahlawan jika berevolusi. Namun, dengan penuh amarah, Li Yi hanya bisa merangkak dan mengambil kembali pelindung radiasinya, membatin bahwa jika benar ia bisa berevolusi, orang pertama yang akan ia bunuh adalah si penyiksa itu. Namun, pekerja itu hanya menertawakannya. Ia mengatakan bahwa kemungkinan untuk berevolusi hanyalah 1:1000. Sementara itu, rekannya diam-diam mencuri baterai pelindung dari pakaian Li Yi. Setelah itu, mereka mulai mencari korban berikutnya. Seorang pekerja mendorong 2 orang di depannya dan menyuruh mereka dijadikan target berikutnya. Lalu ia sendiri melarikan diri ke arah truk dan menyalakannya. Ia tampak sudah putus asa, ingin menghancurkan semuanya. Truk itu melaju cepat dan patung besar yang dibawanya terjatuh, nyaris menimpa Li Yi. Salah satu pekerja lain berteriak panik karena truk itu menghancurkan blokade api di pintu masuk. Api padam, dan alien-alien kembali masuk. Sementara itu, Li Yi yang masih terbaring tak berdaya hanya bisa menatap patung yang jatuh di dekatnya. Dalam pikirannya, ia merasa patung itu seperti sedang menertawakannya, bahkan benda mati pun terasa seperti ikut mengejek penderitaannya. Tak lama setelahnya, patung batu besar itu kini hancur diinjak oleh alien. Makhluk itu lalu mencengkeram kepala Li Yi dengan tangan besarnya. Dalam pikirannya, Li Yi bertanya-tanya mengapa ia harus menanggung semua ini. Apakah karena dirinya lemah? Kenangan masa lalu pun kembali membanjiri pikirannya. Ia mengingat hinaan dan penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Setelah orang tuanya meninggal, kerabatnya menolak untuk merawatnya. Ia diusir, ditolak karena tidak mampu membayar sewa, dan dianggap beban karena utang keluarganya. Tidak ada yang peduli.
semua hanya menyalahkan kelemahannya. Perusahaan tempat ayahnya bekerja bahkan tidak mau bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Alih-alih memberikan kompensasi, mereka justru menuduh ayahnya melanggar aturan kerja dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Tuduhan itu dibarengi dengan ancaman hukum. Bawahan perusahaan bahkan menendang wajah Li Yi dan memaksanya menerima perjanjian kompensasi yang tidak adil. Ia dipaksa membayar bunga utang sebesar 30.000 setiap bulan dan diminta melunasi pokok utangnya dalam waktu 3 tahun. Satu-satunya jalan keluar yang diberikan adalah bekerja sebagai penambang di dimensi lain, pekerjaan paling berbahaya yang bisa ia ambil demi bertahan hidup dan melunasi utang warisan keluarganya. Kembali ke kenyataan, dalam kondisi hampir sekarat di tangan alien, Li Yi bersumpah dalam hati bahwa meskipun ia mati, ia tidak akan membiarkan makhluk itu merasa tenang. Ia menggigit pundak alien tersebut dengan penuh amarah, menolak tunduk hanya karena ia lemah. Ia mempertanyakan, mengapa menjadi lemah berarti harus menerima kematian. Alien itu kemudian melempar tubuh Li Yi, yang hanya bisa bergumam bahwa makhluk itu benar-benar menjijikkan. Di tengah keputusasaannya, muncul sosok misterius hitam yang menyeringai. Sosok itu meremehkan perjuangan Li Yi, menyebutnya sebagai usaha sia-sia sebelum ajal menjemput. Li Yi tetap berkeras, ia mencibir patung batu yang telah hancur, seolah mengolok bahwa bahkan patung itu pun akan dihancurkan oleh monster. Sosok misterius itu lalu menawarkan keselamatan, ia bersedia menyelamatkan Li Yi, asalkan Li Yi menyerahkan tubuhnya secara sukarela. Namun, Li Yi menolak dengan tegas. Ia lebih memilih mati daripada menyerahkan diri pada makhluk jahat seperti itu. Sosok itu tertawa keras, mencemooh pilihan Li Yi yang dianggap tidak layak untuk menolak. Sebelum alien menginjak tubuhnya, tiba-tiba muncul notifikasi dalam pikirannya. Shadow System Activated. Energi hitam misterius menyelimuti tubuh alien itu dan menghempaskannya ke tanah. Sebuah kaki besar yang dilapisi bayangan melayang di udara. Kini Li Yi, yang telah dikuasai oleh kekuatan misterius itu, mengangkat kakinya dan menyebut bahwa makhluk itu, yang telah menghancurkan patungnya, adalah seperti semut yang pantas dihancurkan. Kaki raksasa itu menghantam tubuh alien, menghancurkannya hingga darahnya menyembur ke segala arah. Li Yi, yang telah berubah, menyatakan bahwa dirinya adalah sosok yang sangat pendendam. Saat alien lain mencoba menyerangnya dari belakang, Li Yi mengarahkan kekuatan bayangan. Dari bayangannya muncul sesosok makhluk menakutkan yang menyeringai, menyeret alien itu dan melahapnya hidup-hidup, menyisakan hanya kepalanya. Setelah itu, Li Yi mendekati para pekerja yang sebelumnya telah menyakitinya. Dengan kekuatan gelap yang masih menyelimuti tubuhnya, ia menyatakan bahwa kini giliran mereka. Li Yi, yang masih berada di bawah kendali sosok misterius itu, memperlihatkan kekuatan bayangan yang membentuk sosok penguasa. Sosok itu berkata bahwa ia penasaran melihat reaksi Li Yi setelah tubuhnya dikembalikan.